Halo kawan akurat, selamat pagi, selamat bergabung kembali dalam program Akurat Talk. Saya Rijal Maulana Malik, pemimpin redaksi akurat.co. Kali ini kita akan berbincang mengenai isu yang sangat menarik bersama salah satu tokoh penting di bidang asuransi di Indonesia. Tema obrolan kita pada kali ini adalah peran penting sistem proteksi risiko usaha dalam pemberdayaan UMKM. Bersama saya sudah hadir Bapak Pankar Umran. Beliau adalah Direktur Utama dari BRI Insurance. Selamat pagi, apa kabar Pak Pankar? Selamat pagi Pak Rizal, kabar luar biasa hari ini. Luar biasa ya, semangat Pak ya? Semangat, senang bertemu dengan Pak Rizal. Dia juga adalah luar biasa di media ya, banyak pengalaman. Nah, iya Pak. Dan saya lihat Bapak ini sangat tampilannya casual, anak muda nih Pak. Apakah ini mewakili semangat dari BRI Insurance? Ya tentu harus begitu Pak, kita harus semangat dan salah satu wujud dari semangat itu adalah ketika orang lihat tampilan seperti apa. Dan kebetulan juga kita memang akan banyak mengarah kepada bagaimana menggalang anak muda untuk masuk berasuransi. Jadi kita harus beradaptasi lah dengan behavior mereka juga. Oke, baiklah. Baiklah, kawan akurat. Setelah 2 tahun kita melewati pandemi kali ini dan kita melihat tampaknya ada pemulihan di bidang ekonomi terutama di sektor UMKM. Sudah terlihat indikator-indikator perubahan itu dan mungkin ini akan menjadi sinyal positif bagi perkembangan UMKM ke depan. Data Bank Indonesia menyebutkan bahwa outstanding kredit sektor UMKM pada Juni 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 17%. Dilihat dari angkanya, kredit UMKM yang sudah digelontorkan oleh perbankan sudah mencapai 1.299 triliun. Lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Dan yang cukup mengejutkan adalah sektor mikro mengalami kenaikan sekitar 102%. Kemudian disusul oleh sektor UMKM di skala kecil sebesar 23%. Dan ini tentu adalah kabar baik. Nah, itu mungkin kita akan berbincang seputar UMKM ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Pankar yang sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami dalam program Akurat Talk. Baik Pak, mungkin ini pertanyaan pertama dari kami adalah kita ingin tahu mungkin profil dan juga peran strategis BRI Insurance dalam pemberdayaan UMKM. Seperti apa sih Pak itu BRI Insurance itu dan apa hubungannya dengan BRI Pak? Baik Pak Rizal, terima kasih kawan-kawan sekalian. Juga para boleh dikata pemirsa atau apa namanya nih? Pemirsa boleh. Pemirsa boleh lah ya. Atau untuk anak muda kita panggilnya kawan akurat Pak. Kawan akurat, berarti di sini ada hadir kawan akurat sama Sobat Brins dong ya. Sobat Brins, nah Sobat digabung Brins aja. Dan kawan akurat ya. Boleh, Pak. Ya, yang sempat hadir langsung melihat pembincangan ini. Baik, terima kasih Pak Rizal. Saya sampaikan bahwa Brins, kalau dari namanya itu adalah BRI Insurance ya. Sudah jelas pasti itu bagian dari BRI tentunya ya. Jadi kita tuh BRI Insurance, tetapi call name kita adalah Brins. Ya, jadi kami selalu dipanggil Brins. Siapa Brins? Adalah BRI Insurance. Siapa BRI Insurance? Dia adalah bagian dari BRI. Jadi kami ini Brins, sobat akurat, akurat ya. Kawan akurat. Kawan akurat ya. BRI Insurance adalah salah satu grup dari Bank Rakyat Indonesia BRI dan kita adalah anak perusahaan BRI. Oleh karena itu, sebagai anak perusahaan yang satu kesatuan visi, maka BRI Insurance juga atau Brins ini juga sama-sama kita fokus pada UMKM. Kalau BRI-nya fokus UMKM dengan portofolio mencapai 80%, kita pun sama Pak. Kita sama, kita juga mengarah kepada UMKM. Sehingga produk kita yang kita create sekarang itu lebih banyak untuk menyasar UMKM. UMKM itu kalau kita bicara UMKM, tentu kita bicara kadang-kadang pikiran kita tuh adalah mengarah kepada pengusaha-pengusaha
kecil yang sepertinya ada di kampung. Tidak mesti begitu. Tidak mesti di kampung sebenarnya ya. Ada juga di kota-kota. Banyak, karena sekarang ini anak muda sekarang yang milenial sini, yang mungkin adiknya milenial, saya kawan akurat, Sobat BRINS, sudah banyak juga yang pengusaha yang start up, mulai usaha, itu adalah UMKM. Mulai dari mikro, kecil, dan seterusnya. Jadi kita sama-sama dengan BRI fokus pada UMKM. Kira-kira seperti itu, profil kita, seperti itu. Sehingga saya suka bicara di berbagai media dan berbagai kesempatan, karena sungguhnya asuransi itu adalah trust, Pak Rizal. Trust. Sehingga kalau mendengar nama BRI, tentu dia adalah, semua tahu bahwa salah satu bank terbesar di Indonesia yang terpercaya. Maka kalau bagian dari BRI, tentu bagian dari kepercayaan itu juga. Nah, ini adalah suatu modal penting untuk kita sampaikan kepada masyarakat, kawan akurat, Sobat BRINS, bahwa BRINS adalah bagian dari BRI yang menjaga trust, seperti itu. Nah Pak, bagaimana sebenarnya yang layanan yang diberikan oleh BRIN ini kepada masyarakat atau UMKM itu? Seperti apa soal mengenai proteksi risiko usaha ini, seperti apa Pak? Ya, sebelum sampai ke situ, saya sampaikan bahwa kita fokus UMKM tidak berarti hanya UMKM ya. Kita tuh ada 4 pilar ya. Yang pertama UMKM sendiri, mikro maksudnya, mikro. Kemudian ada yang kecil, yang retail. Kemudian ada yang menengah dan juga sampai kepada wholesale, korporasi, BUMN. Ada juga syariah. Jadi 4 pilar kita. Nah, porsinya ini memang terbesar di UMKM, mikro dan kecil itu digabung itu mencapai 80%. 80%. Nah, jadi terkait dengan layanan, otomatis kita lebih banyak menciptakan produk, kemudian channel marketing yang bagaimana menjangkau masyarakat dimanapun berada. Karena UMKM kita Indonesia ini kan kita udah paham bahwa itu tersebar di mana-mana. Bahkan kalau kita mengatakan UMKM itu adalah 99% pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM kan? Betul. Dan itu tidak hanya di kota, tidak hanya di desa, tapi ada tersebar di mana-mana. Oleh karena itu kita membuat produk yang sesuai dengan mereka dan kemudian channel distribusi yang bisa terjangkau oleh mereka. Kira-kira itu arah kita untuk sekarang ini dan ke depannya, seperti itu. Tadi Pak 80% untuk kecil, mikro dan kecil. Ya. Sisanya berarti untuk yang kelas menengah itu. Kelas korporasi atau wholesale, kita bilang wholesale lah sekarang. Kemudian ada syariah. Syariah masih kecil, masih kurang dari 10% juga. Ya. 80% kalau boleh disebutkan angkanya berapa nasabah atau mitra dari BRI Insurance Pak? Kalau kita bicara tentang gross premium ya, tahun 2021 kita mencatat gross premium itu 2 triliun. 2 triliun. Oke. Nah, 80% diantaranya adalah kecil dan mikro. Kira-kira gitulah. Jadi kalau kita bicara 80% berarti ada lebih kurang 1,6 triliun adalah di bidang kecil dan mikro, seperti itu. Nah, kalau jumlah customer, tentu saja kalau customer yang kecil itu pasti banyak. Bayangin aja Pak, kalau ada 1,8 triliun kecil dan menengah, kecil dan mikro, kemudian preminya yang mikro itu kira-kira 50.000, 40.000. Preminya 40 sampai 50.000. Kalau mikro ya. Kalau yang retail. Dan dibayar setiap, kan kalau biasa sudah setiap bulan, ini setiap? Satu kali saja bayar. Satu kali aja cukup? Satu kali bayar setahun, untuk setahun, boleh setahun. Saya lanjutkan ya. Ya. Jadi kalau jumlah premi segitu, kemudian mikronya 50.000, retailnya, kalau retail sih macam-macam ya. Ada yang retail itu membayar mobil bisa sampai 5 juta, rumah bisa 1 juta. Jadi tinggal dibagi saja berapa nasabah, itu jutaan Pak itu seperti itu. Jutaan nasabah ya dengan angka itu. Nah, tadi kalau kembali kepada bagaimana wujud daripada produk yang diciptakan, maka ya tadi 50.000 Pak. 50.000 itu untuk asuransi usaha mikro. Iya. Ya, memang itu angka yang sangat terjangkau loh Pak untuk. Sangat terjangkau. Maka kita punya model itu. Kalau mengarah kepada asuransi mikro atau bagaimana pemberdayaan UMKM, kita yang punya 3 pilar juga, yaitu kita harus adaptif. Ada kita sebut dengan AAA, di BRINS sudah AAA namanya. Adaptif, artinya kita menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pasar, kondisi behavior, kemudian acceptable.
accessible, maksud saya accessible, jangan hanya bisa beradaptasi tapi susah diakses. Maka supaya accessible, kita tidak hanya menggunakan jalur konvensional yang face to face, ketemu muka, tetapi kita juga menjalurkan jalur digital. Ada juga yang semi digital, misalnya menjangkau masyarakat di pedalaman paling jauh, itu bisa digital sampai ujung sana. Tetapi menjangkau masyarakat sekitarnya itu bisa langsung secara konvensional face to face, digunakan agen. Yang ketiga adalah affordable. Tadi itu affordable, jadi harus terjangkau. 50.000 tuh Pak, bayangin aja kalau setahun 50.000. Rokok 2 bungkus Pak. Rokok 2 bungkus. Itu pun bukan berarti tidak merokok kan? Iya. Karena bisa minta sama kawan. Betul. Nah, ini yang saya mau sampaikan sekalian kepada masyarakat, Sobat Brains, kawan akurat, bahwa jangan pernah berpikir asuransi itu rumit. Terutama di asuransi general ini semuanya simple, sangat simple. Pertama tadi murah diakses. Kemudian catatan recordnya di Brains kalau asuransi mikro, Pak Rizal, itu kita, karena masyarakat itu kan mengatakan, nanti klaimnya susah. Nah iya Pak. Saya kalau mikro Pak, 5 hari selesai. Proses 5 hari udah 5 selesai. hari sejak dilaporkan ada persoalan, ada kebakaran, ada tabrakan, ada risiko lah, 5 hari itu udah masuk uangnya. Karena apa? Karena mikro saya nggak survei. Nggak usah tunggu-tunggu, ada misalnya kebakaran kios, ada misalnya kerusakan gerobak dan sebagainya. Nggak usah tunggu orang Brains datang ke sana, laporkan saja. Laporannya cukup foto-foto atau iya, apa? ada syaratnya, ada foto dan sebagainya. Sedikit lapor itu masuk, udah diganti. Dan catatan saya juga belum ada satu pun saya tolak. Tidak ada satupun sampai belum sekarang ada yang ditolak. Sampai sekarang saya tolak. Klaim dari para mikro itu. Mikro itu yang tadi 50.000 itu ya. Itu. Jadi simpel Pak, simpel seperti itu.